Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Silvana Angelina Bandar, Magister Pendidikan, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam video mengajar ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung, saya mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, Statistika Ekonomi, dan Metodologi Penelitian. Dan untuk kali ini, saya akan menunjukkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Matematika Ekonomi sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan beban kredit 3 SKS. Mata kuliah Matematika Ekonomi diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal dasar yang mempelajari tentang teori dasar matematika dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Dengan model pembelajaran menggunakan student center learning, sehingga mahasiswa diharapkan sudah membaca dengan seksama rancangan tugas serta pustaka-pustaka yang diberikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain dan kritik seni. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja di bawah tanggung jawabnya. Dan yang ketujuh, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengolah pembelajaran secara mandiri. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang diharapkan dari mahasiswa adalah mampu menjelaskan manfaat matematika dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mampu menjelaskan penerapan fungsi, analisis keseimbangan pasar, model pendapatan nasional, perhitungan bunga majemuk, serta penerapan derivatif dan aljabar pada bidang ekonomi. Bahan kajian dalam matematika ekonomi ini terdiri atas 9 materi pokok, diantaranya yang pertama, pengertian dan manfaat ilmu matematika ekonomi. Yang kedua, fungsi dan jenis-jenis fungsi. Yang ketiga, penerapan fungsi dalam bidang ekonomi. Yang keempat, analisis keseimbangan. Yang kelima, fungsi non-aljabar. Yang keenam, konsep derivatif dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, metode integral dan aplikasi ekonomi. Yang kedelapan, aljabar matriks. Dan yang kesembilan adalah penerapan aljabar matriks dalam ekonomi. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari kegiatan tatap muka, tugas-tugas dan ujian yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini diambil dari 4 poin, yaitu kehadiran dan keaktifan di kelas 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan puas 40%. Berikut ini adalah salah satu kegiatan pengajaran atau tatap muka bersama dengan mahasiswa pada mata kuliah Matematika Ekonomi, khususnya pada materi bunga majemuk sebagai penerapan perhitungan fungsi non-aljabar pada bidang ekonomi. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kembali lagi kita bertemu di perkuliahan Matematika Ekonomi di hari ini, yang mana sebelumnya juga kita sudah pernah membahas materi yang akan kita pelajari juga di hari ini penerapannya. Jadi sebelum kita kuliah di hari ini, materinya sudah saya kirimkan lewat syakat di @link kalian masing-masing. Hari ini kita akan membahas tentang bunga majemuk, yang mana bunga majemuk ini merupakan penerapan dari perhitungan fungsi non-aljabar.
Nah, kalau yang minggu lalu kita sempat membahas yang fungsi non-aljabar tentang bilangan eksponen, barisan, dan deret. Kemudian barisan dan deret ini kan ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Nah, kemudian untuk hari ini adalah penerapan dari barisan geometri. Jadi yang kita bahas hari ini tentang bunga majemuk. Ada yang sudah download materinya? Sudah, Maya. Sudah? Terus sudah dipelajari? Sudah, Maya. Sudah. Terus bagaimana? Masih mau dijelaskan atau tidak usah? Butuh dijelaskan. Oke, kita akan bahas secara bersama-sama hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ini bunga majemuk kita bahas bersama. Bunga majemuk ini, jadi sebelum ke slide ya, Mem jelaskan, bunga majemuk ini adalah bunga yang berasal dari tabungan awal. Jadi kalau misalnya teman-teman menabung di bank, jadi dari tabungan awal ini nanti kan menghasilkan bunga. Tapi bunga ini bisa saja diambil, bisa juga tidak diambil. Sekiranya kalau tidak diambil, bunga yang ada ini diakumulasikan atau ditambahkan ke tabungan awal, sehingga tabungan yang nantinya ditambahkan bunga itu akan menghasilkan bunga pula. Nah, teman-teman bisa perhatikan di slide nih. Jadi bunga yang berasal dari tabungan awal yang diakumulasikan dengan bunga pada metode sebelumnya, dan atau bisa dikatakan ini sebagai pendapatan bunga yang bisa diinvestasikan. Oke. Nah, untuk rumusnya di sini ada Y sama dengan X dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Jadi di sini kalian perhatikan bahwa Y itu adalah tabungan akhir, sementara X adalah tabungan awal, dan I itu adalah suku bunga dalam bentuk persen, sementara N adalah periode penyimpanan uang. Nah, khususnya yang untuk rumus ini, periode penyimpanan uang itu dalam bentuk tahun. Oke, jadi di sini Mem punya contoh. Jadi ada seorang penabung, dia mendepositokan uang yang dimilikinya sebesar berapa? 5 juta. Oke, dengan tingkat bunga 5% per tahun. Nanti di sini ditanyakan berapakah jumlah uang penabung setelah dia menabung selama 10 tahun. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari bunga majemuk, yaitu Y sama dengan X dalam tanda kurung 1 tambah I pangkat N. Tapi sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama yang diketahui di soal adalah X atau tabungan awal 5 juta. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah bunga 5%, atau bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. 5% itu kan 5 per 100, jadi 0,05. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah N atau lama menabung adalah 10 tahun. Kemudian kita substitusikan langsung nilai-nilai ini ke dalam rumus. Jadi X 5 juta kita ganti 1 tambah 0,05 pangkat 10. Nanti untuk bilangan berpangkat yang cukup tinggi ini, teman-teman bisa menggunakan alat hitung kalkulator, silakan kalian boleh gunakan. Di sini kita selesaikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 1 tambah 0,05 itu jadi 1,05. Kemudian nantinya kita akan pangkatkan dengan pangkat 10. Di sini sudah saya buat. Nah, hasilnya adalah 1,6289. Nah, memang hasilnya ini banyak, tapi Mem hanya membatasi pada 4 desimal. Jadi dibulatkan menjadi 1,6289, itu merupakan hasil dari 1,05 pangkat 10. Kemudian kita kalikan dengan 5 juta, maka kita bisa menemukan tabungan akhir dari si penabung ada sekitar 8.144.500. Jadi ini biasanya lewat rumus ini, bunga majemuk ini digunakan di sektor-sektor keuangan atau perbankan. Salah satunya yaitu seperti ini, guna mencari tahu atau menghitung akumulasi dari simpanan nasabah bank. Itu seperti itu. Nah, teman-teman, di sini Mem punya satu permasalahan. Coba kalian lihat, ini sepatu apa ini? Air Jordan. Siapa yang suka? Suka semua. Kalau diberikan langsung mau enggak? Mau. Tapi ini yang Mem cari
di websitenya harga per bulan Juli sekarang ini 2025 Air Jordan ini harganya dibanderol sekitar 2.129.000. Memang kalau sepatu original cukup mahal ya untuk kalangan kita mahasiswa ya. Nah, di sini Mem punya satu permasalahan seperti ini. Rio ingin membeli sepatu ini. Sepatunya harganya 2 juta sekian. Tapi dia ingin membeli sepatu ini dengan tabungannya. Jadi tabungan di awalnya itu 1.500.000. Dia mendepositokan uangnya 1.500.000. Nah, harga sepatu 2.129.000. Dengan bunga yang diberikan oleh bank itu adalah 5%. Kira-kira berapa tahun yang diperlukan oleh Rio untuk menabung supaya uangnya yang tadi 1.500.000 itu bisa menjadi 2 jutaan sehingga dia boleh membeli sepatu impiannya. Kira-kira kita bisa gunakan rumus bunga majemuk untuk hal ini? Bisa. Nah, oke. Kalau kita menggunakan rumus bunga majemuk, kira-kira kalian boleh mengidentifikasikan apa saja yang diketahui di sini. Yang sudah diketahui di situ apa saja? Yang pertama, tabungan awal atau X berapa? 1.500.000. Nah, ini tabungan awalnya si Rio. Kemudian yang dia inginkan adalah harga sepatu ini 2.129.000. Berarti kan tabungan akhirnya itu harus lebih dari harga sepatu kan, supaya dia bisa membeli sepatu impiannya. Jadi kita boleh estimasi tabungan akhirnya sekitaran itu, sekitaran harga sepatu 2.129.000. Kemudian bunga yang diberikan oleh bank adalah 5%. Sama, kita buat desimalnya jadi 0,05. Berarti yang ditanyakan apa? Lama menabung. Toh, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Rio sehingga uangnya yang tadi boleh mencapai harga sepatu itu. Jadi yang ditanyakan ternyata apa? N. Nah, dari rumus Y sama dengan X 1 tambah I pangkat N, Y sudah diketahui, X sudah diketahui, I juga sudah diketahui, sementara yang belum diketahui adalah N. Nah, kita akan menurunkan rumus. Nah, jadi sebagai mahasiswa jangan mau pakai rumus, tapi kita boleh menemukan rumus baru dari rumus yang lainnya. Oke. Jadi kita tentukan dulu nilai N. Nah, untuk menentukan nilai N, minggu lalu kita kan membahas tentang bilangan eksponensial. Nah, atau bilangan berpangkat. Itu ada kaitannya juga dengan aturan logaritma. Masih ingat enggak? Jadi, untuk menurunkan rumus ini, kita pakai aturan logaritma. Kalau aturan logaritma kan, kalau dikalikan, hasilnya nanti akan ditambah. Toh, kalau dibahagi, hasilnya diapakan? Dikurang. Oke. Kalau ada bilangan berpangkat, pangkatnya itu kita ubah jadi perkalian biasa. Oke. Jadi di sini, ini rumusnya. Kemudian kita akan menurunkan rumus ini menjadi N, lama menabung. Jadi yang pertama ini kalian boleh perhatikan bahwa di ruas bilangan ini nilainya ini ada di atas kan. Nah, sementara kita harus mengeliminasi nilai X. Nah, untuk mengeliminasi nilai X berarti yang kita gunakan adalah apa? Membagi baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan X. Toh, setelah kita bagi, maka di sebelah ruas kiri akan jadi Y per X. Sementara di ruas kanan nilai X-nya sudah habis. Oke, setelah itu kita pasang nilai log. Jadi kita pasang aturan logaritma. Jadi kita pasang di ruas kiri logaritma Y per X sama dengan log 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini aturan lognya akan berlaku. Yang ini. Di sini ada bilangan berpangkat N, maka N yang ini akan kita turunkan jadi perkalian biasa. Nah, maka dia jadi seperti ini. Jadi N yang pangkat akan jadi N, kemudian dikalikan dengan log 1 tambah I. Oke, selanjutnya kalau yang ini sudah gampang.
Jadi itu sudah gampang, jadi dia akan jadi seperti ini. N log 1 tambah I, kemudian ini log Y per X. Nih. Nah, kemudian yang kita butuhkan kan N. Toh, berarti yang ini harus dieliminasi kan? Berarti harus bahagi dengan dirinya sendiri. Maka kita bahagi log 1 tambah I, ruas kiri, ruas kanan pun sama. Log 1 tambah I. Maka ini habis dibagi, maka rumus yang kita temukan adalah log Y per X bahagi log 1 tambah I. Oke, itu adalah rumus untuk menghitung lama menabung. Jadi kita akan mengetahui kira-kira berapa lama si Rio menabung. Nah, lanjut saja ya. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi rumus yang kita gunakan ini pakai rumus N yang kita ambil dari rumus bunga majemuk. Kemudian kita substitusi. Yang mana Y adalah tabungan akhir yang diharapkan 2.129.000. Kemudian bahagi X 1.500.000. Kemudian bahagi lagi log 1 tambah 0,05. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini nilai 1,4193 itu dari mana? Diperolehnya dari mana? Dari 2.129.000 kita bahagi dengan 1.500.000. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian 1 tambah 0,05 hasilnya seperti ini. Nanti kalian cari nilai lognya masing-masing. Sudah? Seperti ini. Kemudian kita bahagi. Nah, hasilnya adalah N 7,2. 7,2 itu mengartikan lama Rio menabung adalah selama 7 tahun 2 bulan. Jadi setelah 7 tahun 2 bulan baru Rio bisa membeli sepatu impiannya. Iyo, lama sekali. Jadi supaya cepat apa? Berarti tabungan awal harus diperbanyak. Apa? Tabungan awal harus diperbanyak. Oke, di sini ada arus kas. Ini jadi 1.500.000 pertama tabungannya Rio. 75.000 ini apa? 5% dari 1.500.000. Kemudian ditambahkan ke sini. Nah, setelah itu kan bunganya tidak diambil. Nah, ini kena bunga lagi 5%, jadinya 78.750. Hasilnya ini dijumlahkan lagi dengan ini untuk periode tahun selanjutnya. Demikian seterusnya, kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel, dia akan jadi seperti ini. Jadi kira-kira 7 tahun 2 bulan atau sekitaran 8 tahun lah. Karena kan bunga majemuk ini diambil dalam bentuk tahun kan. Nah, jadi sekitaran taruhlah 8 tahun. Uang Rio jadi 2.215.178.005,95. Kemudian Rio tentunya bisa membeli sepatunya dan juga bisa mendapatkan uang sisa kan, masih ada uang sisa. Oke, demikian. Oke, teman-teman, selanjutnya ternyata bunga majemuk ini teman-teman tidak hanya dibayar per tahun, bisa juga bulan, bisa juga kuartal, bisa juga harian. Nah, rumusnya sama teman-teman. Rumusnya sama, hanya saja di sini ketambahan K. K ini apa? Itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Jadi kalau misalnya dibayarkan per bulan, otomatis nilai K-nya ini 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa bulan? Ayo. 12. Toh? Jadi nilai K-nya ini kita ganti dengan 12. Saya punya contoh lagi, misalnya seperti ini, sama deposito pertama uangnya 5 juta, kemudian bunga yang berlaku 4%, berarti kita ganti dengan 0,04. Ditanya setelah 10 tahun berapa, kemudian ini yang paling penting, bunga dibayarkan tiap bulan. Bunga dibayarkan tiap bulan. Nah, dengan rumus yang ada, ini saya tampilkan ya. Nah, teman-teman, perhitungannya sama. Hanya saja di sini ada nilai K atau frekuensi pembayaran tiap bulan. Jadi ini diganti 12. Kemudian 0,04 bahagi 12 ditambahkan 1, hasilnya ini 120 diperoleh dari 10 tahun dikali 12. Kemudian dicari nilai pangkatnya, hasilnya 1,433. Kita kalikan dengan 5 juta,
maka hasilnya adalah 7.165.000. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Untuk yang penjelasan mem, untuk bunga majemuk baik yang dibayarkan dalam bentuk tahun ataupun yang dibayarkan dalam bentuk bulan. Jadi rumusnya sama, cara perhitungannya sama, hanya saja ingat kalau yang dalam bulan berarti kita tambahkan K atau frekuensi pembayaran. Bagaimana? Sudah? Boleh? Oke, kalau sudah paham kita masuk pada tugas kelompok. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan hasil jawaban kami dari kelompok 2. Seperti yang kita tahu bahwasanya Y merupakan tabungan akhir, Y X merupakan tabungan awal. Di sini kita lihat tabungan akhir yaitu 12 juta, tabungan awal 10 juta, dan I itu bunga yaitu 5%. Kita buatkan pindahkan ke bilangan desimal yaitu 0,05. Nah, seperti yang kita tulis, ini merupakan rumus yaitu log Y per X dibahagi log dalam kurung 1 tambah I. Nah, kita bisa lihat di sini kita hanya bisa turunkan tabungan akhir dibahagi tabungan awal yaitu 12 juta dibahagi 10 juta dibahagi log dalam kurung 1 ditambah bunga yaitu 0,05. Nah, hasil dari log 12 juta dibagi 10 juta yaitu log 1,2, dan hasil dari log 1 tambah 0,05 yaitu log 1,05. Nah, bisa kita bahagi yaitu hasilnya seperti ini. Yang pertama 0,0792 dibahagi 0,212. Nah, dari hasil ini kita lihat hasilnya ditemukan yaitu 3,7 atau kita bisa dibulatkan menjadi 4. Berarti N-nya kita dapat 4 tahun. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi teman-teman kita sudah mempelajari tadi tentang bunga majemuk, kita sudah diskusi bersama. Jadi saya simpulkan kembali bahwa bunga majemuk itu berasal dari apa? Tabungan awal yang bunganya diakumulasikan kembali, sehingga tabungan itu dan ditambah dengan bunga itu dia akan menghasilkan bunga yang baru lagi. Jadi itu, kemudian ingat bahwa bunga majemuk itu bisa dibayarkan dalam bentuk apa? Tahun, kemudian bulan, harian boleh, semester atau kuartal juga boleh. Seperti itu. Dan karena waktu kita sudah habis, nanti kita akan mempelajari lagi tentang fungsi non-aljabar ini, khususnya penerapannya dalam bidang ekonomi pada minggu yang akan datang. Jadi minggu berikutnya kita akan membahas tentang model pertumbuhan. Di dalamnya ada kurva Gompertz dan learning curve. Nanti seperti biasa materinya akan mem share terlebih dahulu lewat Adlink. Nanti silakan teman-teman download dulu, kemudian dibaca-baca dulu. Nanti kita akan membahas kembali bersama seperti hari ini. Kita akan membahas kembali pada minggu yang akan datang. Jadi terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk kerjasamanya untuk kuliah hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian.